Oke. Kan? Ini jadi kita pelajari aljabar ini, kita langsung saja pada intinya, jadi bukan banyak teori yang digunakan. Jadi kita langsung masuk pada intinya, apa itu aljabar. Jadi perhatikan bentuk aljabar dalam matematika itu. Perhatikan semua dulu. Bentuk aljabar dalam matematika itu adalah dia disimbolkan dengan misalnya x tambah 5, ya. Terus kemudian sama dengan 0. Ini akan dicari berapa x-nya. Ada juga misalnya x kuadrat tambah 3, x tambah 4 sama dengan 0. Jadi bentuk aljabar itu adalah yang disimbolkan. Jadi kalau kalian mau mempelajari aljabar, ada beberapa simbol, misalnya x, yang dimana nilainya belum kita tahu. Ini yang kemudian akan kita pelajari, ya, di bentuk aljabar. Ya, Bu. Jadi di sini bentuk aljabar itu di sini banyak, ya. Ada 4B, 3x, 2px. Yang penting dia itu ada bentuk simbol atau variabel. Kemudian di dalam aljabar itu, jadi semua yang ada simbolnya. Coba nomor 3 ini 5 ditambah 4 sama dengan 9. Apakah ini bentuk aljabar? Ini saya simbolkan, ya. Kalau saya bilang BA itu berarti bentuk aljabar. Ini bentuk aljabar. Apakah ini bentuk aljabar? Bukan, ini bukan bentuk aljabar. Jadi kalau saya sama dengan saya silang berarti bukan bentuk aljabar, ya. Jadi ini adalah bentuk aljabar. Ini juga bentuk aljabar. Kenapa? Karena ada variabel di dalamnya. Sehingga kita dapatkan bahwa unsur-unsur bentuk aljabar, jadi dalam bentuk aljabar itu unsur-unsurnya. Tahu unsur-unsur? Apa itu unsur-unsur? Bagian, ya. Unsur-unsur itu adalah bagian dalam bentuk aljabar. Yang pertama unsurnya adalah namanya variabel. Terus kemudian yang kedua namanya koefisien. Yang ketiga namanya apa? Konstanta. Ada lagi? Apa? Suku. Yang keempat namanya suku. Apa lagi? Itu saja. Jadi ada berapa? Ada 4, ya sekarang. Saya jelaskan satu-satu. Yang dinamakan variabel itu semua yang disimbolkan dengan huruf, ya. Variabel itu adalah semua yang disimbolkan dengan apa? Huruf. Koefisien itu adalah apa? Koefisien penghitung banyaknya huruf. Penghitung banyaknya huruf. Apa itu konstanta? Bilangan yang tidak variabel. Yang bukan variabel, ya. Bukan variabel. Artinya dia bilangan yang bukan variabel. Apa itu suku? Apa itu suku? Bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh Bukan operasi. begitu, nah. Kalau kita belajar suku itu teorinya. Yang kita ambil bahasanya dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang kalau kalian tahu suku itu apa? Yang beda, ya. Variabel yang beda. Atau boleh sama, atau boleh sama, boleh sama. Saya jelaskan.
Nanti saya jelaskan satu-satu di variabel dulu. Ini bentuknya variabel, ya. Variabel yang beda atau boleh sama atau boleh juga konstanta. Boleh juga konstanta. Boleh juga konstanta. Jadi di saat kita mempelajari bentuk aljabar, yang paling utama untuk kita pahami itu adalah bagaimana itu bentuk aljabar. Jadi begitu kita lihat, kita langsung tahu ini bentuk aljabar. Sama dengan kalian lihat di MTS 1, begitu kalian lihat ini MTS 1, karena ada ciri khas tersendiri. Begitu juga bentuk aljabar, kita sudah tahu oh ini bentuk aljabar. Ini tadi bukan bentuk aljabar, kenapa? Karena tidak ada variabelnya. Apakah ini suku? Ini suku? Iya. Suku itu dia mau konstanta, dia mau variabel, itu namanya suku. Kenapa ada kata suku? Kenapa ada kata suku? Untuk bisa membeda-bedakan, ya. Yang sama digabung, yang beda dipisahkan. Sama dengan orang kita di sini bermacam-macam suku. Jadi biasanya orang membuat komunitas tersendiri. Suku ini, suku ini, suku ini. Tetapi di saat bergabung tetap bisa dibedakan ini suku ini dan suku ini. Begitu juga kalau kita belajar aljabar, kita harus tahu sukunya supaya yang sama nanti kita gabung, yang berbeda terpisah nanti dipisahkan oleh tanda operasi. Apakah dia penjumlahan, pengurangan, atau perkalian dan pembagian. Sekarang variabel sudah tahu itu, koefisien sudah tahu. Koefisien penghitung banyaknya huruf atau variabel. Penghitung banyaknya huruf atau variabel. Contohnya, contoh 5x kuadrat. Koefisiennya apa? Apa koefisiennya? 5x kuadrat, apa koefisiennya? Coba kalian baca ini. Baca ini. 5. Apa maksudnya? X kuadrat itu ada 5. Penghitungnya berapa? Berapa penghitungnya 5x kuadrat? X kuadrat ini variabel. Ini penghitungnya ada berapa x kuadrat? 5. Makanya koefisiennya 5. Sekarang x kuadrat ada berapa? 2. X kuadrat ada berapa? X kuadrat ada berapa? Kamu gini. Ada berapa spidol? Ada berapa x kuadrat? 1 x kuadrat. Ada berapa x kuadrat? 5. Makanya koefisiennya 5. Kalau x kuadrat ada berapa x kuadrat? Makanya koefisiennya 1. Nah, sekarang 2AB koefisiennya berapa? Koefisiennya berapa? Perhatikan, huruf itu mau digabung A, B, C, D, yang dilihat itu berapa? Ini apa ini? AB. Jadi kita fokus pada AB. AB ada berapa? Nah, itu koefisiennya. Maksud dari kata koefisien itu menghitung banyaknya variabel. Paham ya? Apa itu koefisien? Menghitung banyaknya variabel. Apa itu konstanta? Yang bukan variabel. Nah, yang tidak ada variabelnya. Bilangan yang tidak ada variabelnya itu konstanta. Sekarang suku perhatikan. Kalian sudah tahu variabel? Variabel itu semuanya disimpulkan dengan huruf. Apa saja? Mau digabung-gabung ke koefisien kita sudah tahu tuh? Menghitung banyaknya variabel atau huruf. Sekarang konstanta itu apa? Yang bukan variabel semua. 9, 4 bilangan yang bukan variabel. 1/2, 1/4 terserah. Sekarang apa itu suku? Suku itu yang membeda-bedakan. Bagaimana kita membeda-bedakan? Begini, 4A ditambah B tambah 7. Berapa suku ini? Ada 2. Ada berapa suku?
Saya tanya, ini apa ini? A. Apa ini? B. Apa ini? Sama kah semua ini? Beda toh? Jadi makanya kalau kita belajar suku, ada namanya suku yang sama, suku yang beda. Ini suku apa ini? Suku yang sama. Bukan suku Bugis, suku yang berbeda. Sekarang 4A ditambah 7A, berapa suku ini? 2. Suku apa? Suku A dan suku A. 2 tuh. Nah, kapan suku itu bisa digabung, dijumlahkan kalau dia sama, sukunya sama. Ada suku A di sini ada berapa? 4. Di sini ada berapa suku A? 7. Jadi berapa semua suku A? 11. Nah. Sekarang 7B ditambah dikurang 2B. Ada berapa suku B? 2. 7. Di sini ada berapa suku B? 2. Ada 7 suku B, baru dikurangi lagi 2. Kalau kemudian dikurangi, bisa juga dibahasakan diambil. Ada 2 suku B, baru diambil 2B. Tinggal berapa? 5. Jadi matematika itu tidak sulit. Kenapa sulit? Karena kalian bawa dalam pemikiran baru. Jadi kalau kita mau belajar matematika, jangan bawa dalam pemikiran baru, bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ini 7B diambil 2B, tinggal 5B. Kalau orang ditanya 7B dikurang 2B langsung begini. Tapi kalau dibilang 7 kurang 2 pindah, langsung dibilang 5. Jadi makanya dibawa dalam bentuk sehari-hari. Kalau dia disimbolkan dengan B, berarti B itu anggap apel, anggap anggur, anggap kursi. Nah, bisa paham di sini? Jadi begitulah kita memahami bentuk aljabar. Kata kunci aljabar di sini. Kalau kalian sudah pahami ini, kita bisa belajar lebih jauh. Saya tulis lagi sana ya. Sekarang saya ambil contoh soal yang tugas mandiri dulu lah. Nomor 1, tugas mandiri. Ini tugas mandiri. Tugas mandiri. Tugas mandiri itu di sini nomor 1 dia katakan sajikan dalam bentuk aljabar. Misalnya bagian A. Yang di sini tidak perlu saya tulis soalnya. Harga 2 jeruk ditambah 5 kilogram apel sama dengan 95.000. Seperti saya bilang tadi, jeruk terserah kalian menyimpulkan apa. Misal jeruk itu sama dengan X, apel itu sama dengan Y. Sehingga bentuk aljabarnya berapa jeruk? 2. Berarti bentuk aljabarnya, bentuk saya tulisannya ya, BA ya. BA itu bentuk aljabar. Kalian tahu saya tulis ini. BA bentuk aljabar. Sehingga bentuk aljabarnya dari soal nomor 1 bagian A itu adalah berapa jeruk? 2 jeruk ditambah berapa apel? 5 apel sama dengan 95. Begitu bentuk aljabarnya. Nah, sekarang bagian B. Suatu bilangan dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, hasilnya 2. Nah, kalau dia bilang suatu bilangan, terserah. Kalian mau bilang itu A, kalian mau bilang B, kalian mau bilang C, terserah. Yang penting dia disimbolkan. Jadi aljabar itu sesuatu yang belum ditahu, yang variabel itu. Makanya kalian simbolkan dengan apa saja, ya. Sehingga di sini dia bilang suatu bilangan dikalikan 2, berarti ini bilangannya misalnya X. Kita tidak tahu, dikalikan 2. Habis itu kemudian dikurangi 5. Hasilnya itu sama dengan 2.
Ini bentuk aljabarnya. 2x dikurang 5 itu 2. X-nya berapa? Itu yang mau dicari. Yang penting di sini yang dibawa bentuk aljabarnya saja. Jadi bentuknya seperti ini. Nomor bagian B itu adalah suatu bilangan dikalikan 2, kita belum tahu, makanya kita simbolkan dengan X. Kalian mau simbolkan dengan A boleh, simbolkan dengan B boleh. Paham ya? Yang penting dia simbol dalam bentuk huruf. Sehingga 2 kali bilangan yang dimaksud itu kita belum tahu apa. Kalau dia dikurangi, hasilnya 2. Jadi kita belum kerja bagaimana cara mengerjakannya bentuk aljabar. Yang penting kalian tahu. Sekarang nomor 2 lagi. Nah, ini gampang ini nomor 2. Nomor 2. Nah, bagian A. Bagian A ini dia katakan koefisien apa? Koefisiennya apa? Nah, yang mau dicari koefisiennya A. Kalau dibilang koefisiennya A, salah. Kalau dibilang koefisiennya A, tidak usah kalian cari yang lain. Apa yang mau dicari? A. Lihat di situ bagian A. Kalau dibilang A, jangan cari A pangkat 2. Dengar ya? Apakah sama A pangkat 2 dengan A? Orang pakai topi dengan orang tidak pakai topi sama? Beda. Karena ada ciri khas tertentu. Karena di sini yang disebut A, maka kita tidak lihat yang lain. Kita lihat A saja. Paham ya? Kalau ada A pangkat 2, jangan lihat, kan tidak disinggung itu. Saja begini. Ada orang di depan kantong, dia bilang, panggilkan semuanya orang di ruangan, atau gini. Kita membicarakan koefisien. Berapa orang pakai masker putih di kelas 78? Tidak usah lihat yang masker hitam, tidak usah lihat yang masker yang ada biru-birunya, yang putih saja lihat. Lihat. Oh 2, gitu. Sama dengan ini, koefisien A, yang bagian A itu, lihat yang ada A situ, ada berapa A-nya? A-nya ada berapa? A. Coba ini. 4A kuadrat dikurang A ditambah 7. Di mana A di sini? Mana A? Ini A ini? Bukan, ini A kuadrat. A ini? Bukan, ini apa ini? A kuadrat. Apa ini? A. Ini bukan namanya A. Ada berapa A itu? Nah, tandanya apa? Tandanya ini. Bukan kurang, negatif. Apa tandanya ini? Makanya koefisiennya A itu sama dengan negatif. Paham? Sekarang begini, 5A dikurang 3A pangkat 2B ditambah AB dikurang 6B. Apakah ini A? Bukan. Karena dia A kuadrat B namanya. Ada A-nya, embel-embelnya banyak. Sama seperti tadi, yang saya suruh cari orang yang pakai masker warna putih. Kalau maskernya warna putih, baru dia coret-coret, ada coret-coretnya bukan. Karena saya suruh yang putih saja. Nah, kayaknya sudah tidak masuk putih, karena ada warna lain. Oh, putih semua juga. Itu contoh ini. Apakah ini A? Bukan, ini AB. Apa ini A? Bukan, ini B. Apa ini A? Iya, ini betul A. Ada berapa itu A? Ini ada berapa A? 5. Berapa A? 5. Berarti koefisiennya adalah 5. Sudah mengerti itu? Pintar itu? Nah, sekarang nomor 3, konstan. Jadi kalau kalian bingung-bingung, tidak mengerti, putar kembali videonya nanti ya, share. Jadi kita belajar matematika itu, supaya kita paham belajar matematika, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau hitung 2A tambah 3A, dia bingung. Tapi kalau 2 tambah 3, 5, cepatnya. Kalau 2A tambah 3A itu berarti
Anggap A itu apel 2 apel ditambah 3 apel, berarti 5 apel. Begitu caranya belajar. Nah, sekarang kita nomor 3. Lanjutannya ini ya, nomor 3. Nomor 3 itu apa yang ditanya? Konstanta. Kalau konstanta yang dia tanya, jangan pikirkan yang lain. Kalau kalian pikirkan yang lain, kenapa? Sakit kepala, terlalu banyak dipikirkan. Padahal satu jadi suruh. Biasanya ada orang, kau datang di kelas sana, ambilkan saya sapu satu, terserah. Datang, ada 5 sapu. Dia bilang, sapu mana yang disuruh? Padahal tadi disuruh apa? Ambilkan satu sapu. Terserah kalian ambil. Sama dengan konstanta. Kalau bilang konstanta, jangan pikirkan yang lain. Yang mau dicari sini apa itu tadi konstanta? Yang bukan variabel. Semua bilangan yang bukan variabel. Nah, kita lihat nih. Nah, sekarang bagian A. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Apa konstantanya ini? 1. Oh, pintar sekarang. Sekarang kita lihat bagian B. Bagian B negatif 6 ditambah 2A ditambah 3AB dikurang B pangkat 2. Apa konstantanya? Negatif 6. Negatif 6. Jadi kita belajar dalam bentuk aljabar ini matematika sama seperti banyak orang kerumunan. Terus ada kambing satu di dalam kerumunan itu bilang, "Nak, kau cek kambing, ada kambingku di situ." Dia bilang, "Jangan kau lihat orang, fokusnya pada apa? Kambing." "Oh iya ada Pak, ada itu kambing." Nah, sama kalau kita belajar begini, kalau kalian terlalu banyak kalian pikirkan yang mau dicari hanya konstanta, kalian lihat ada yang 2A, ada yang 3B, jangan pikirkan itu. Kalian mau dicari hanya negatif 6, konstanta saja dicari. Sudah mulai mengerti? Tadi yang mau dicari koefisien. Ini sekarang yang mau dicari apa? Konstanta. Nah, sekarang yang mau dicari suku. Suku. Tadi kita sudah belajar masalah tentang suku Bugis. Ada orang terakhir di sini? Ada orang Bugis? Ada orang planet lain? Belum ada di sini. 4. Tentukan banyaknya suku pada bentuk aljabar. Sekarang bagian A ya. Yang mau dicari sini apa? Banyak suku. Ada berapa banyak? Ada orang Jawa sini? Orang Jawa. Ada orang Jawa. Ada orang Sumatera? Enggak ada, di rumah Kampadan sana. Sekarang banyaknya suku bentuk aljabar. Lihat ya. Pertama 2x y tambah 5y 5x ditambah dikurang 6y ditambah 18. Nah, jadi lihat begini, lihat. Kalau lihat sesuatu itu, kalau sudah beda nih, jangan digabung kalau sudah beda. Ya, contoh sama AB dengan A beda. Kalau kalian bilang sama AB dengan A, orang kalau dia mau donor darah bisa campur-campur A dengan B. Bilang kenapa kau ambil golongan darah B? Ada aja sedikit. Ini banyak suku. Lihat, ini XY, lihat lagi. Ada XY? Oh tidak ada. Ini X, ada teman-teman? Tidak ada teman. Ada Y teman-teman? Tidak ada. 18. Ada berapa bisa masuk? Hitung kok. 1, 2, 3. Ada berapa? Woi, pintar juga. Ini 15, 78 di tempat pintar. Sekarang ada berapa suku bagian B itu? Bagian B ada berapa suku? 5. Ada 5 suku. Berarti 3A pangkat 2 dikurang 4AB ditambah 5A dikurang 2B dikurang 8. Ada berapa suku tadi? 5. Jadi yang saya tulis ini, lihat ya, saya tulisnya saya ulang dari sini. Ini tugas mandiri. Di sini tadi bentuk aljabar yang dicari. Jadi ini cara saya menulis. Ini mencari apa? Koefisien A. Jadi fokus pada A. Jadi yang mau dicari konstanta, fokus pada konstanta. Makanya ini. Nah, sekarang banyaknya suku, fokus banyak suku. Kalau orang yang tidak tahu hitung-hitung banyak suku, berarti dia hanya tinggal di suku Bugis terus, tidak pernah keluar-keluar.
Saya dari lahir sampai mati di rumah terus. Kalau ada tamu dari suku lain, saya tolak. Kenapa saya tidak mau satu tamu dari suku lain? Saya tahu itu banyak. Sekarang tentukan suku-suku sejenis. Dengar. Kalau dia bilang tentukan suku-suku sejenis, sama seperti kalau kalian merantau di negerinya orang, bukan negeri terlalu jauh, negeri. Di daerahnya orang, misalnya mungkin kalian pergi di Jakarta, kalian ini orang Bugis misalnya, pasti di sana pasti dia cari, dia dengar oh bahasa Bugis, sejenis, dia kesana lagi dengar lagi ada lagi bahasa Bugis, pasti dia bilang oh itu teman sana itu teman. Kalau ada orang Jawa, dia begitu. Karena beda. Begitu orang Jawa kalau pergi juga dia merantau di Sulawesi, dia dengar dialeknya oh orang Jawa itu. Dia bilang, kalau laki-laki ketemu dia bilang mas. Kalau perempuan dipanggil mbak. Nah sekarang tidak tahu yang mana mbak mana mas. Semuanya orang dipanggil mas biar Odin juga dipanggil mas. Nah Odin kasihan dia juga bilang mas, saya bukan mas saya. Sekarang nomor 5, baik suku sejenis. Ya nomor 5 itu suku sejenis. Lihat nih, bagaimana itu suku sejenis? Satu disuruh, baru kita bisa lihat suku sejenis. 2T pangkat 2 kurang 3T tambah 5B kurang 2T kurang 8B. Nah, dia bilang di sini tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah, yang mana sejenis? Lihat nih. Pertama dulu kita lihat. Ada temannya ini? Oh tidak ada. Tidak masuk tuh. Ini sejenis? Nah, ini PPR temannya? Ada. Berarti yang sejenis itu adalah negatif 3PI dan negatif 2PI. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. 5P dan negatif 8P. Sudah mengerti kita? Sudah. Karena kita fokus suku sejenis. Sekarang bagian B. Bagian B. Bagian B yaitu 3x kuadrat ditambah 2xy dikurang 4y pangkat 2 ditambah 3xy dikurang 3y pangkat 2. Cari x kuadrat. Ada temannya ini? Ada. Mau masuk? Enggak. Kasih tahu. Oh iya. 3x kuadrat. Nah temannya tak? Korek. Xy ada temannya? Ada. Berarti 2xy dan 3xy. Apalagi? Negatif 4y pangkat 2 dan negatif 3y pangkat 2. Sudah tuh. Cepatnya tugas mandiri selesai nih. Hanya kita berdiri di sini. Kalian duduk, saya berdiri. Nah, kata kalian sudah tahu nih apa itu suku sejenis, apa itu banyaknya suku, apa itu konstanta, apa itu koefisien. Nah, dia bilang di sini di buku halaman 40 operasi hitung. Kita mulai menghitung. Bagaimana caranya? Setelah yang satu. Hapus. Kalau terlalu lama durasinya ini nanti kalian capek.